Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Putri Wulandari Emi Febriadisa Syahrani dari kelas 2 D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa pada praktikum pengendalian proses dengan modul yang berjudul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada Peralatan Berpengendali dengan peralatan pengendali suhu. Sebelumnya, closed loop control system sendiri adalah suatu kondisi di mana controller atau pengendali dihubungkan ke proses. Kemudian controller bertugas membandingkan set point atau SP dengan proses variabel atau PV serta menentukan tindakan perbaikan. Nah, tujuan dari tuning ini sendiri yaitu mendapatkan parameter pengendali seperti PB, KC, TOI atau TOD melalui suatu proses tuning supaya pengendalian bisa memastikan nilai PV-nya sama dengan set point atau paling tidak nilainya berada di sekitar set point. Untuk LKM kali ini terdiri dari 4 sheet yaitu kondisi kritis, P, PI, dan PID. Untuk sheet yang pertama yaitu sheet kondisi kritis. Kondisi kritis sendiri merupakan transisi antara kondisi stabil dengan tidak stabil. Biasanya kondisi kritis ini ditandai dengan nilai PV yang saat dilakukan perubahan cenderung memiliki amplitudo atau tinggi puncak yang sama. Di sini telah disajikan data hasil pengamatan kondisi kritis. Di sini terdapat PBC sebesar 4,5. Nah, dari PBC ini nanti akan dilakukan suatu perubahan dan menghasilkan respon berupa data waktu dan persen PV. Dari data tersebut, nantinya kita akan membuat suatu grafik kondisi kritis, yang mana grafiknya telah terbentuk seperti ini. Di mana sumbu X yaitu waktu dan sumbu Y yaitu persen PV. Nah, dari grafik kondisi kritis di atas, kita dapat menjawab pertanyaan. Tentukan nilai PC berdasarkan grafik di atas dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk nilai PBC-nya telah ditentukan sebesar 4,5 detik. Dan sedangkan untuk menghitung PC-nya, kita lihat pada grafik kondisi kritis. Kita cari dan kita ukur amplitudo atau tinggi puncak mana yang dalam keadaan stabil. Di sini saya telah mengukurnya dan didapatkan nilai 0,4 cm dengan ditandai dengan yang warna merah ini. Selanjutnya, 0,4 tadi dibagi dengan 1,7 dikali 50. Nah, 1,7 didapatkan dari mengukur jarak antara 0 dan 50. Dan 50 merupakan selisih skala untuk sumbu X. Didapatkan nilai 12,5 detik. Terdapat model P, PI, dan PID. Untuk menjawab tabel ini, kita menghitung berdasarkan metode Ziegler-Nichols. Kita dapat melihatnya pada rumus sebagai berikut. Rumus ini dihitung berdasarkan rumus ini. Untuk nilai PB-nya, TOI, dan TOD. Nah, dari tabel panduan metode Ziegler-Nichols tadi, kita dapat menghitung tabel untuk model P, PI, dan PID. Untuk PB pada P sebesar 9, untuk PI 9,9, dan PID sebesar 7,65. Selanjutnya untuk KC ini dihitung dari 100% dibagi dengan nilai PB. Untuk KC pada P didapatkan 0,1111 sekian. Untuk PI
yaitu 0,1010 sekian, dan untuk PID adalah 0,1307 sekian. Untuk TOI pada P tidak ada, dan PI 10,75 dan PID 6,25. Untuk nilai TOD pada P tidak ada, pada PI tidak ada, dan pada PID sebesar 1,625. Untuk perhitungan yang pertama, yaitu pada pengendali P atau proportional controller, merupakan proportional controller yang memiliki keluaran output yang sebanding dengan besarnya sinyal kesalahan atau error. Di sini tipe perubahannya merupakan servo. Nilai SP1 sebesar 40%, nilai SP2 sebesar 45%, dan nilai PB-nya yang telah kita hitung pada kondisi kritis tadi sebesar 9, dan untuk TOI dan TOD-nya tidak ada. Juga telah disediakan tabel data yang meliputi waktu dan persen PV-nya. Dari tabel data tersebut, kita dapat membentuk suatu grafik kurva respon hasil tuning. Di mana jika telah dimasukkan datanya akan membentuk kurva seperti ini. Selanjutnya, kita tarik garis untuk menandai SP2, NA atau PV, dan SP1. SP2-nya terdapat pada nilai 45%, kita tarik garis horizontal ke kanan SP2, dan untuk nilai NA-nya pada titik 44,3% di sini, dan yang terakhir adalah nilai SP-nya pada titik 40%. Kita tarik garis horizontal ke kanan dan ditandai dengan SP1. Nah, selanjutnya setelah terbentuk grafik tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan dari A2, yaitu tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Untuk parameter yang pertama adalah overshoot. Overshoot sendiri adalah hasil pengukuran besarnya respon pada harga akhir pada perubahan fungsi step. Nilai di sini didapatkan dari perbandingan antara respon puncak pertama kali kepada NA dengan NA kepada SP1. Didapatkan nilai 2,5 dibanding 4,3 dalam satuan persen. Untuk parameter yang kedua, yaitu decay ratio. Decay ratio ini adalah perbandingan antara dua puncak gelombang di atas harga akhir selama satu periode. Jadi, perbandingan antara puncak pertama dan puncak kedua, yaitu dapatkan nilai 2,5 dibanding 4,4 dalam satuan persen. Untuk selanjutnya adalah peak time. Peak time adalah waktu puncak pertama. Jadi kita mengukur dari puncak pertama. Di sini, di garis warna oranye ini, kita tarik garis vertikal ke bawah menuju sumbu X. Dan kita hitung menggunakan penggaris agar jaraknya lebih akurat terhadap titik 0. Didapatkan sebesar 0,3 cm. Nah, 0,3 cm ini dibagi dengan 1,5 dikali 50. 1,5 didapatkan dari kita menghitung antara jarak 0 dan 50 detik. Nah, untuk 50-nya merupakan skala selisih pada waktu. Jadi waktunya kan selisih 50. Nah, dari situ kita dapatkan nilai peak time 10 detik. Untuk perhitungan rise time merupakan
waktu yang dibutuhkan untuk pertama kali mencapai harga akhir. Di sini terdapat garis kuning yang menandakan rise time. Di sini, di amplitude ini kita tarik garis vertikal ke bawah menuju sumbu X untuk menghitung besarnya jarak terhadap 0. Didapatkan jarak sebesar 0,1. 0,1 ini dibagi dengan 1,5 dikali 50 menghasilkan 3,3333 sekian detik. Selanjutnya untuk parameter respon time. Parameter respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai respon pada rentang kurang lebih 5% dari harga akhir. Jadi pada grafik kondisi akhir ini kita cari amplitudo mana yang dalam keadaan stabil. Jadi kita ukur. Nah, di sini telah terdapat saya ukur pada garis ungu ini didapatkan jarak daripada 0 sebesar 1,5. Maaf, maksud saya 2,5. 2,55. Jadi dibagi dengan 1,5 dikali 50 hasilnya 85 detik. Selanjutnya, period of oscillation adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk membentuk satu lembah dan satu puncak. Di sini saya tandai dengan garis biru muda di sini. Jadi kita ukur dari satu puncak dan satu lembah. Didapatkan pengukuran yaitu 0,75 dibagi 1,5 dikali 50, hasilnya 25 detik. Dan yang terakhir, parameter offset adalah selisih PV steady state dengan SP. Di sini merupakan selisih antara NA dengan SP2. Didapatkan nilai sebesar 0,70%. Perhitungan parameter yang kedua terdapat pada model pengendali PI atau Proportional Integrative Controller. PI ini berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki error pada keadaan stabil 0. PI sendiri memiliki karakteristik seperti sebuah integral. Aksi integral menyebabkan keluaran pengendali P berubah terus selama ada error. Jadi tipe perubahannya yaitu servo, nilai SP1 dan SP2-nya sama dengan model P, dan nilai PB-nya didapatkan juga dari kondisi kritis tadi sebesar 9,9 dan TOI-nya 10,38 detik, sedangkan TOD-nya tidak ada. Sama juga telah disediakan tabel data yang meliputi waktu dan persen PV. Nah, selanjutnya dari tabel data tersebut, kita dapat membuat grafik kurva respon hasil tuning. Nah, di sini sama seperti yang model P, kita terlebih dahulu tandai SP2, NA, dan SP1 dengan garis horizontal. Jadi kita tarik garis horizontal pada titik SP2, NA, dan SP1. Selanjutnya dari grafik tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan pada A2. Tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Parameter yang pertama, overshoot, tidak ada nilainya. Dan yang kedua, decay ratio juga tidak ada nilainya. Seperti yang kita tahu, overshoot dan decay ratio melibatkan puncak pertama. Jadi puncak pertamanya yang melewati atau mencapai nilai akhir atau NA. Di sini kan tidak ada. Jadi
Untuk nilai overshoot dan decay rasionya tidak ada. Dan nilai peak time, yang mana waktu puncak pertama saya tandai dengan garis biru muda. Yang didapatkan nilai 14,8148 sekian detik. Untuk yang kedua adalah rise time. Rise time sendiri waktu yang dibutuhkan untuk pertama kali mencapai harga akhir. Saya tandai dengan garis warna hijau muda di sini, di mana puncak pertama yang mencapai nilai NA. Didapatkan nilai 42,5925. Jadi perhitungannya sama dengan yang model P, dengan kita mengukur terlebih dahulu dengan penggaris agar lebih akurat parameter yang dicari. Nah, setelah itu, setelah ketemu nilai parameternya, kita bagi dengan nilai jarak antara 0 dan 50. Jadi di sini untuk nilainya, jaraknya didapatkan 1,35 dikali 50 karena selisih skalanya untuk waktu 50-50. Nah, yang selanjutnya adalah response time. Di sini saya tandai dengan garis warna kuning, di mana kita mencari amplitudo yang stabil. Jadi kita tarik, kita tandai dengan garis kuning, lalu pada amplitudo yang stabil ini kita tarik garis vertikal ke bawah ke sumbu X. Lalu kita ukur dengan penggaris agar lebih akurat. Nah, didapatkan 5,1 cm dibagi 1,35 cm dikali 50, hasilnya 188,888 sekian detik. Setelah response time yaitu period of oscillation, adalah waktu yang dibutuhkan untuk gelombang membentuk satu lembah dan satu bukit. Jadi di sini saya tandai dengan garis warna coklat. Di sini. Karena di sini terdapat satu bukit dan satu lembah. Lalu kita ukur dengan penggaris agar lebih akurat. Nah, hasilnya 1,5 cm dibagi 1,35 cm dikali 50, hasilnya 55,555 sekian detik. Setelah itu yang terakhir adalah offset. Offset merupakan selisih PV steady state dengan SP. Jadi selisih antara garis SP2 dengan NA. Didapatkan nilai 0,1%. Untuk pengukuran parameter selanjutnya pada pengendali PID. PID sendiri merupakan singkatan dari Proportional Integral Derivative Controller. Nah, setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing controller P, I, dan D dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya secara paralel menjadi controller plus integral plus diferensial atau PID controller. Elemen-elemen controller P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk yang pertama mempercepat reaksi sebuah sistem, yang kedua menghilangkan offset, dan yang ketiga menghasilkan perubahan awal yang besar. Untuk data hasil pengamatannya, tipe perubahannya tetap sama dengan yang P dan PI yaitu servo, nilainya juga sama, nilai SP1 dan SP2-nya yaitu 40% dan 45%, dan untuk PB-nya yang telah kita hitung tadi pada kondisi kritis sebesar 7,65 dan TOI-nya 6,25 detik dan TOD-nya 1,63 detik.
dan telah juga disajikan tabel data respon meliputi waktu dan persen PV. Dari data tersebut, kita membentuk grafik kurva respon hasil tuning, yang hasil bentuknya seperti ini. Nah, setelah terbentuk kurva tersebut, kita menarik garis horizontal untuk menandai SP2, NA, dan SP1. SP2 pada titik 45%, NA pada titik 44,9%, dan SP1-nya pada titik 40%. Nah, selanjutnya dari kurva tersebut kita dapat menjawab pertanyaan pada A2, tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Parameter yang pertama adalah overshoot. Seperti yang kita tahu, overshoot merupakan perbandingan antara respon puncak pertama kali kepada NA dan NA kepada SP1. Jadi di sini saya tandai dengan garis berwarna kuning kecoklatan ini. Di sini respon puncak pertama kali kepada NA dibandingkan dengan NA kepada SP1 dengan garis putus-putus ini. Didapatkan nilai sebesar 0,1 dibanding 4,9%. Nah, untuk yang selanjutnya, decay ratio merupakan perbandingan antara puncak pertama dengan puncak kedua. Jadi puncak pertama ini dan puncak kedua yang berwarna biru ini dengan nilai 0,4 dibanding 0,4%. Untuk yang selanjutnya adalah peak time. Peak time sendiri merupakan waktu puncak pertama. Jadi kita cari dulu waktu puncak pertamanya. Setelah itu kita tandai dengan garis yang berwarna. Di sini saya tandai dengan warna kuning kecoklatan ini. Jadi kita tarik garis ke bawah menuju sumbu X. Perhitungannya tetap sama dengan yang model P dan PI, yaitu dengan cara setelah kita menandai waktu puncak pertama tadi, kita tarik garis vertikal ke bawah ke sumbu X. Sehingga demikian kita dapat menghitung jarak antara 0 dengan penggaris agar lebih akurat. Didapatkan jarak sebesar 0,35. Dan 0,35 ini dibagi dengan 1,25 yang mana merupakan jarak antara 0 dan 50 dikali 50, yaitu selisih skala waktu. Dihasilkan 14 detik. Nah, selanjutnya untuk parameter rise time yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk pertama kali mencapai harga akhir. Jadi di sini saya tandai dengan garis hijau muda. Kita cari terlebih dahulu waktu di mana waktunya waktu puncak pertama yang melewati NA. Kita tarik garis hijau ke bawah vertikal menuju sumbu X. Nah, setelah itu kita ukur dengan penggaris agar lebih akurat. Didapatkan sebesar 0,2 dibagi 1,25 dikali 50, hasilnya 8 detik. Setelah itu untuk respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai respon pada rentang kurang lebih 5% dari harga akhir. Nah, respon time ini kita cari terlebih dahulu amplitudo yang stabil. Di sini saya tandai dengan garis berwarna ungu yang merupakan amplitudo stabil.
Nah, dari amplitudo yang stabil tersebut, kita tarik garis vertikal ke bawah menuju sumbu X. Lalu kita ukur dengan penggaris agar lebih akurat. Kita ukur dari jarak 0 sampai ke garis respon time. Didapatkan 2,6 cm dibagi 1,25 cm dikali 50, hasilnya 104 detik. Dan selanjutnya adalah period of oscillation, yang saya tandai dengan garis berwarna oranye di sini. Nah, period of oscillation sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk membentuk satu lembah dan satu bukit. Jadi di sini. Nah, dari satu lembah dan satu bukit ini kita tarik garis ke bawah vertikal menuju sumbu X dan kita ukur dengan penggaris. Didapatkan jarak dari 0 yaitu 7,15 cm dibagi 1,25 cm dikali 50, hasilnya 286 detik. Dan yang terakhir adalah offset. Offset merupakan selisih PV steady state dengan SP. Jadi di sini merupakan selisih antara SP2 dengan NA. Merupakan jarak di sini. Didapatkan nilai sebesar 0,1%. Baik, sekian penjelasan LKM bab 4 tuning dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.